Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita berjumpa lagi di Ayo Belajar PKN. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas materi kelas 8 bab 2 semester 1, yaitu bentuk dan kedaulatan negara. Untuk sebab yang pertama adalah Indonesia sebagai negara kesatuan. Dalam perjalanannya, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berubah menjadi federal atau serikat akibat dari adanya Konferensi Meja Bundar atau KMP. Setelah adanya KMP, NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Hal ini dilakukan agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Ketika Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 menjadi tanda tidak berlakunya UUD 1945 dan mulai berlakunya UUD RIS yang dibentuk pada tanggal 29 Oktober 1949. Belum genap 1 tahun, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan ditegaskan juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sejak era reformasi, tepatnya sejak tahun 2001, Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni penyerahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pengelolaan pemerintahan dibedakan menjadi 2, yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah sistem pengelolaan pemerintahan yang segala sesuatunya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, di mana daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang telah diinstruksikan pemerintah pusat. Kemudian sistem desentralisasi adalah sistem pengelolaan pemerintahan di mana daerah-daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya sendiri. Untuk sistem sentralisasi dan desentralisasi juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan sentralisasi: 1. Penggunaan anggaran negara lebih hemat. 2. Semua persoalan langsung diurus oleh pemerintah pusat. 3. Seluruh wilayah memiliki peraturan yang sama. Sedangkan kelebihan desentralisasi yaitu: 1. Sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. 2. Partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya akan meningkat. 3. Peraturan yang berlaku disesuaikan dengan karakteristik daerah. 4. Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. 5. Pemerintah lebih demokratis. Sedangkan kelemahannya, sentralisasi: 1. Lamanya pengambilan keputusan di tingkat daerah karena dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. 2. Berpotensi untuk melahirkan pemerintahan yang otoriter. 3. Potensi daerah melakukan inovasi sangat terbatas. 4. Kekayaan daerah berpotensi tidak dinikmati oleh daerah yang bersangkutan. Sedangkan kelemahan desentralisasi: 1. Potensi tidak meratanya pembangunan daerah. 2. Proses pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya besar. 3. Berpotensi memunculkan sifat kedaerahan.
Dan 4, jika pengawasan dan koordinasi pemerintah pusat rendah, maka daerah yang kaya berpotensi untuk melepaskan diri dari NKRI. Itulah kelebihan dan kelemahan dari sentralisasi dan desentralisasi. Kita semua tentu ingin agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Keragaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan latar belakang budaya hendaknya menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Karena itulah menjadi tugas kita bersama untuk turut serta menjaga keutuhan NKRI. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Saling menghormati antar sesama meski dihadapkan dengan perbedaan suku, agama, ras, maupun bahasa. Mendamaikan teman yang berselisih. Membantu teman yang mengalami kesulitan. Berteman dan bersosialisasi dengan baik tanpa melihat perbedaan yang ada. Menjaga ketertiban sosial, cinta tanah air, rela berkorban, menaati peraturan, dan semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan. Selanjutnya adalah Indonesia sebagai negara republik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih bentuk negara dan apa bentuk pemerintahan? Bentuk negara adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara, yaitu daerah dan penduduk. Bentuk negara dibedakan menjadi 2. 1. Kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal. 2. Federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak. Kemudian bentuk pemerintahan adalah susunan yang menerangkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja, dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun penduduknya. Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 2. 1. Monarki, yaitu suksesi pemerintahan diwariskan secara turun-temurun. 2. Republik, yaitu suksesi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilu. Ciri dan bentuk pemerintahan monarki yaitu 1. Kepala negaranya adalah raja atau ratu. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. 2. Keputusan kepala negara dapat diubah melalui lembaga legislatif. Contoh negara: Inggris, Arab Saudi, Belanda, Thailand, Qatar, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Kemudian ciri dan bentuk pemerintahan republik yaitu 1. Adanya satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan. 2. Adanya satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara. Ada seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Contoh negara: Cina, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Jerman, dan lain-lain. Kemudian subbab selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan pada hukum. Dengan demikian, segala aspek kehidupan di wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum. Negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Ada 3 unsur yang merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara hukum, yaitu adanya pengakuan bahwa rakyat maupun penguasa menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi.
Diakuinya dan dihormatinya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar lengkap dengan jaminan perlindungan atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi warga negara tersebut. Kemudian, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Subbab yang terakhir, Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan teori kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara. MPR sebagai perwakilan rakyat berhak dan bertugas memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Badan-badan perwakilan rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut perundang-undangan terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota atau Kabupaten atau disebut DPRD Kabupaten atau Kota, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kedaulatan rakyat yang berlaku di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, yang memiliki dua asas pokok, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cita-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran seperjuangan, dan cita-cita bersama. Sedangkan asas musyawarah bermakna setiap kebijakan harus memperhatikan aspirasi rakyat, baik yang disampaikan melalui MPR maupun secara langsung, dan dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme musyawarah. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. 2. Negara Indonesia adalah negara hukum. 3. Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang keempat, MPR memiliki wewenang dalam mengubah dan menetapkan UUD, MPR melantik dan atau wakil presiden, serta MPR dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Demikianlah pembahasan materi Pendidikan Pancasila kelas 8 bab 2 semester 1, bentuk dan kedaulatan rakyat. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.